Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video hari ini ada satu komentar ya teman-teman dari konten saya yang bertemakan Pay Network. Oke. Ada yang komen gini nih, gak laku koinnya gitu ya. Artinya apa? Pay coin itu gak laku, kata Sekar Ayuningsih. Oke, di sini saya akan menjawab komentar ini berdasarkan sudut pandang saya. Oke. Intinya di channel ini tidak melebih-lebihkan informasi ya. Kalau menyampaikan informasi itu informasi yang valid. Oke, tidak seperti konten kreator lain memberikan motivasi ya, angin surga demi AdSense gitu ya. Tapi informasinya nggak valid. Contohnya channel Ublok TV itu udah mau dibantai itu sama Barreskrim. Oke, kalau saya menyampaikan Pay Network ya, ini udah jelas ilegal, jelas kan? Itu fakta kan? Terus ditambah open mainnet nggak jelas, oke? Harga konsensus nggak logis, ya. Itu udah fakta yang saya sampaikan. Pay Network pun dilarang. Itu aja yang saya sampaikan, oke? Berdasarkan ini ya, Paycoin itu laku atau enggak? Pertanyaannya gitu ya. Kalau dari sudut pandang saya bisa menyatakan Pay ini bisa dianggap laku, bisa juga tidak. Nah, perbedaannya apa? Apa perbedaannya yang laku sama yang enggak? Nah, kalau ada orang menganggap Pay itu laku, artinya apa? Dia itu nggak patuh dengan peraturan negara. Dia itu percaya dengan Pay Network, dengan pembodohan Pay Network. Gitu. Kenapa saya katakan nggak patuh dengan peraturan negara? Negara kita, ya teman-teman bisa lihat sini. Ini dokumen negara nih yang saya tampilkan. Bentar guys, ya. Nah ini. Pay itu nomor 12 ya di entitas ilegal itu tertera loh di bulan Agustus kemarin. Artinya udah jelas dilarang ya. Oke. Dilarang warga Indonesia untuk bermain. Kalau ada yang main artinya nggak patuh. Itu. Satu lagi, Paycoin dianggap laku oleh pionir ya, orang pionir. Dianggap laku dengan harga yang belum ada, tapi dilaku-lakuin, diharga-hargain dengan harga konsensus. Ya, ditukar Paycoinnya dengan mobil, ditukar dengan motor. Nah, saya kan udah ngasih tahu buat kalian yang punya motor, yang punya tanah, yang punya mobil, dibeli dengan Paycoin, pikir secara logika. Ya. Mobil kalian, tanah kalian, motor kalian dikasih ke orang, kalian dapat Paycoin yang open mainnet-nya nggak jelas sampai kapan. Oke, ditunda-tunda terus. Berdasarkan white paper pertama ya, Pay Network itu open mainnet-nya di akhir tahun yang lalu. Ini udah setahun kemudian, gitu ya. Jadi ini berpotensi penipuan Pay Network ini, ya. Pay Network ini berpotensi penipuan gitu. Dia ya melakukan barter, mobil dikasih ke orang, kita dapat Paycoin. Istilahnya investasi. Investasi apa? Cryptocurrency yang belum jadi kripto, masih prosesnya nggak jelas, yaitu Paycoin. Paycoin ini belum tentu harganya sesuai harga konsensus, malah ditukar sama mobil ya. Nanti endingnya ceritanya sampai tahun 2000 berapapun misalnya gitu ya, open mainnet nggak terjadi misalnya, itu mobil udah hilang, Paycoin nggak ada harganya, baru sadar gitu ya. Tapi tetap salah juga ya. Misalnya kita beli mobil pakai Paycoin atau apapun ya, beli apapun itu pakai Paycoin ya, itu nggak sah, itu melanggar peraturan negara. Nah inilah yang membuat Pay Network itu diblokir di negara kita, ataupun istilahnya dinyatakan ilegal karena melanggar peraturan undang-undang yang ini gitu. Karena undang-undang ya di pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat 1 serta pasal 21 ayat 1 undang-undang mata uang ya,
menyatakan rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara NKRI ya, Indonesia gitu ya. Dan setiap transaksi mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Nah, kan bisa digarisbawahi wajib menggunakan rupiah. Oke. Jadi ya, jangankan pakai Picoin yang belum listing, belum ada harganya, masih harga konsensus. Ya, kita pakai Bitcoin yang udah sah dan diakui di Indonesia itu nggak bisa, bos. Ini yang belum ada di market ya, belum tentu jadi koin kripto, itu ngapain tuh barter kayak gitu tuh? Itu kan udah jelas melanggar peraturan negara. Oke. Jadi kalau ada ya para pionir yang masih melakukan transaksi seperti itu barter ya, yang menganggap ini laku Picoin, pikir-pikir dulu ya, kalian ngasih barang berharga kalian dapat Picoin, tapi Picoin kan belum tentu ya jadi uang sebanyak konsensus gitu. Mikir-mikir dulu gitu. Oke. Ya, dolar aja ya yang uang kertas itu nggak disahkan gitu. Hukum pembayaran menggunakan kripto. Efek jika melanggar rupiah sebagai alat pembayaran. Hukum kripto sebagai alat pembayaran. Akibat hukum jika kripto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah pembayaran tersebut tidak sah atau dapat disebut sebagai illegal payment. Kan udah jelas tuh kan. Karena satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang adalah rupiah. Oke, di sini kan udah jelas. Nah, meaning pada dasarnya pengguna harus memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit dan menggunakan komputer bla 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 gitu lah ya, malah saya bacanya. Nah ini ya, hukum mata uang kripto di Indonesia sebagai alat pembayaran dan aset perdagangan. Udah jelas nggak salah ya, haram karena mengandung gharar ya, dari agama juga haram gitu ya. Selain nggak diizinkan negara, juga dilarang di agama. Nah ini adalah beberapa sanksi ya ketika teman-teman melanggar ataupun menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Pertama, teguran. Kedua, penghentian kegiatan gitu ya, pencabutan izin PJP, nggak tahu nih PJP ini apa ya, penyedia jasa pembayaran gitu ya, mungkin seperti Dana atau apapun mungkin ya. Penjara, nah ini yang paling ngeri ya, penjara dan denda minimal 200 juta. Ini Picoin kalian aja belum bisa kalian rupiahkan, tapi kalian harus bayar denda gitu. Nggak mungkin ya bisa berdendanya dengan Picoin. Oke, di video kali ini semoga menyadarkan menyadarkan Picoin, menyadarkan pionir gitu ya, untuk berpikir lagi tentang sesuatu hal yang logis, dan yang gak laku tuh jangan dilaku-lakuin gitu ya. Oke, Anda itu cuma memperkaya Dr. Nicholas dan para YouTuber gitu. Oke, bukan memperkaya diri sendiri. Perlu disadari itu. Ini udah jelas dilarang lah untuk aplikasi yang satu ini. Oke,
Jangan sampai ya kalian udah nyetor mobil ke orang demi 1 P-coin, tapi P-coin itu nggak bisa dihasilkan atau dirupiahkan sampai kapanpun. Itu kan rugi besar bos. Kocak gitu ya, kehilangan mobil, kehilangan rumah, cuma ditukar sama sesuatu yang belum berharga. Istilahnya gini, kalian nukar mobil, rumah itu sama kayak nukar P-coin itu dengan istilahnya nukar mobil dan rumah menggunakan daun yang nggak ada harganya gitu ya. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.